Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alta Fanggaraksa dengan NIM 122370140 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan mereview materi pada minggu keempat mata kuliah dari pengantar estimasi sumber daya kelas RC. Baik, pada minggu keempat ini mempelajari tentang metode-metode yang digunakan untuk mengestimasi sumber daya yang ada di suatu daerah. Jadi metode yang digunakan itu terdapat dua yang dipelajari pada minggu keempat. Yang pertama itu ada metode poligon. Jadi metode poligon ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk estimasi sumber daya, terutama dalam bidang pertambangan. Metode ini digunakan untuk memperkirakan jumlah atau volume suatu sumber daya mineral, seperti emas, batu bara, dan tembaga, yang terkandung dalam suatu area tertentu. Lalu metode poligon ini dilakukan dengan menggunakan titik data sebagai sentral data yang mewakili suatu areal tertentu. Dia diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan memiliki geometri yang sederhana. Lalu kadar pada suatu luasan tertentu ditaksir dengan nilai data yang berada di tengah-tengah poligon. Lalu dia juga belum memperhitungkan tata letak atau ruang pada nilai data. Lalu yang terakhir, tidak ada batasan yang pasti sejauh mana nilai contoh mempengaruhi distribusi ruangnya. Lalu yang kedua itu mempelajari tentang metode nearest point. Metode nearest point ini merupakan teknik juga yang digunakan dalam estimasi sumber daya untuk memperkirakan nilai suatu titik berdasarkan nilai titik terdekatnya. Sederhananya, metode ini dianggap bahwa nilai suatu titik akan sangat mirip dengan nilai titik terdekatnya. Lalu metode nearest point ini menggunakan nilai titik terdekat sebagai nilai pada titik yang ditaksir. Umumnya digunakan untuk tipe parameter dengan kemenerusan tinggi, dan contoh penerapan ketebalan dan kualitas batu bara, endapan placer, endapan laterit, dan lain-lain. Lalu perbedaan dari kedua metode ini itu cukup banyak ya. Yang pertama itu prinsip dasarnya. Metode poligon rata-rata nilai dalam poligon. Metode nearest point itu menggunakan nilai titik terdekat. Yang keunggulannya, poligon itu lebih sederhana dan fleksibel, sedangkan nearest point ini keunggulannya lebih cepat dan mudah diimplementasikan. Lalu kekurangannya itu, untuk poligon itu asumsi homogenitas kurang akurat, untuk variasi spasial tinggi, dan untuk nearest point itu sensitif terhadap jarak titik sampel. Dia juga tidak memperhitungkan variasi spasial yang dengan kompleks. Lalu penggunaannya, metode poligon ini digunakan pada area dengan variasi spasial rendah dan data terbatas. Lalu untuk nearest point, datanya tidak tersebar merata dan ingin memperhitungkan pengaruh lokal. Mungkin sekian dari saya untuk review materi pada minggu keempat. Sekian, terima kasih.